شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum ayuhal abna'i at-talabah. Semoga ananda serta adinda di rumah dalam keadaan sehat selalu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelapangan nikmat serta rezekinya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan salah seorang khalifah pada masa tabi'in pernah berwasiat kepada anaknya. Apa yang diwasiatkan oleh seorang khalifah atau seorang raja kepada anaknya? Bukan tentang agar anaknya kelak menjadi seorang raja, bukan tentang agar anaknya kelak menjadi orang yang kaya, akan tetapi dengar baik-baik. Wahai anakku, tuntutlah ilmu, karena dengan ilmu seorang rakyat bisa menjadi sebagai seseorang yang terhormat. Bahkan seorang budak bisa menjadi seorang raja atau bahkan melampaui derajat seorang raja. Masya Allah. Itulah pentingnya dari menuntut ilmu. Maka janganlah kita bosan-bosan ya dalam menuntut ilmu. Ananda-ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Alhamdulillah kita pada hari ini ya telah memasuki puasa yang ke-7. Banyak orang yang berpuasa pada hari ini, ya. Orang puasa, kita puasa. Orang sholat, kita sholat. Orang pergi sholat tarawih, kita sholat tarawih, ya. Lantas, apakah pahala yang antum telah, ya, pahala dari amalan yang telah antum lakukan itu sama dengan orang yang antum ikuti? Atau bahkan pahala ustadz sama dengan antum? Atau siapapun, ya? Apakah seseorang pahalanya sama dengan orang lainnya? Jawabannya adalah tidak, ya. Jawabannya adalah tidak, ya. Karena apa? Ya, belum tentu ya puasa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Belum tentu apa yang kita ikuti itu ya merupakan sesuatu yang benar, ya, atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lantas, ya, bagaimana solusinya, ya Ustaz? Ya, solusinya yaitu dengan belajar, ya. Maka, ya, pada kesempatan kali ini Ustaz, ya, ataupun kita semua akan membahas, ya, materi yang berkenaan dengan bulan puasa Ramadan, ya, menyambung pertemuan kita sebelumnya. Anak-anak sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini materi kita yaitu tentang, ya, keutamaan puasa Ramadan serta hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Ya. Keutamaan puasa Ramadan itu ya sangatlah banyak. Ya, tidak bisa dihitung, ya. Berapa keutamaan dari puasa Ramadan? Ya, puasa Ramadan ya merupakan di mana ya bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari bulan-bulan yang lain. Akan tetapi ya pada kesempatan kali ini Ustaz akan
memberikan ya beberapa keutamaan yang menurut Ustadz ya itu sangatlah penting ya. Keutamaan yang akan kita bahas ada 3 keutamaan. Yang pertama adalah ya bahwasannya bulan Ramadan ya adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya telah memberikan Ramadan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya agar ya dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW ya yang sedikit usianya dengan sedikit usianya ya bisa terhapuskan. Rasulullah SAW bersabda ya yang diceritakan oleh Abu Hurairah ya semoga Allah meridhoinya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ya barang siapa ya yang menjalankan atau melaksanakan Lailatul Qadri ya baik itu menjalankannya dengan sholat, baik menjalankannya dengan membaca Quran dan lain sebagainya, imanan wahtisaban ya dengan dasar keimanannya, wahtisaban dan juga mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar ya. Dosa-dosa kita yang telah kita perbuat ya dari dulu ya diampuni hanya dengan mengerjakan sholat, hanya dengan mengerjakan membaca Quran dan lain sebagainya. Allahu Akbar ya. Dosa-dosa yang telah kita buat sebanyak-banyaknya ya akan tetapi nanti di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya. Inilah keutamaan ya bagi umat Nabi Muhammad ya. Kemudian ya disambung oleh Abu Hurairah ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa ya imanan wa ihtisaban dengan dasar keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapuskan, akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allahu Akbar. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan ya yang kedua dari bulan Ramadan yaitu ya Allah jadikan salah satu di antara hari-hari di bulan Ramadan ya dengan namanya Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar ya. Malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Lailatul Qadar ya lebih baik daripada 1000 bulan ya. Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala ya melipat gandakan pahala-pahala atau amalan-amalan yang telah kita lakukan pada malam itu ya. Setelah kemarin ya, setelah tadi Ustadz menyampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak hanya saja diampuni dosa kita, akan tetapi dilipat gandakan ya pahala-pahala yang telah kita kerjakan ya. Allah Subhanahu wa taala ya menawarkan kepada kita ampunan ya. Untuk apa ampunan itu? Ya. Agar diri kita ya lebih dekat ya dari yang namanya surga.
Untuk apa Pak Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala berlipat-lipat ganda, ya? Untuk apa? Agar ya kita didekatkan dari yang namanya surga. Akan tetapi ya, seolah-olah kita tidak tergerak hati ya dengan kata surga, ya. Kita tidak termotivasi ya dengan yang namanya surga, ya. Ini surga, ya. Akan tetapi kita seolah-olah apa ini? Namun jika yang ditawarkan itu adalah segenggam uang, ya, pastinya kita berebut-rebut, ya. Ini merupakan suatu pemikiran yang salah, ya. Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan pada bulan Ramadan ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dosa-dosanya diampuni dan pahalanya dilipat gandakan. Semoga ya dengan adanya momentum ini ya kita termotivasi untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkannya. Keutamaan yang ketiga ya dari bulan puasa Ramadan yaitu Allah jadikan bulan Ramadan ya bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Ya, sebagaimana kemarin Ustaz telah menyebutkan di surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya. Bulan Ramadan ya, bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnas, ya, sebagai petunjuk kepada sekalian manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, ya. Al-Qur'an ini sebagai penjelas-penjelas ya tentang petunjuk serta membedakan mana yang hak dan mana yang batil, ya. Maka ya seyogyanya pada bulan Ramadan kita isi ibadah-ibadah kita, waktu-waktu luang kita dengan membaca Al-Qur'an. Ya, andaikan kita bisa menyelesaikan 2 lembar setelah sholat, ya, maka dalam satu hari kita telah mengumpulkan 1 juz bacaan. Maka ketika 30 hari selesai, kita telah menyelesaikan 30 juz, ya. Alangkah lebih baiknya ketika kita bisa 4 lembar, ya. Tentunya dalam satu hari kita telah menyelesaikan 2 juz. Dan ketika sudah bulan Ramadan usai, kita telah menyelesaikan 2 juz, ya. Tentunya ini semua ya harus ada persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan, kita telah melatih diri kita. Kita telah mengasah kemampuan kita, ya. Agar apa? Agar kita terbiasa untuk membaca Al-Qur'an. Diriwayatkan bahwasannya Imam Asy-Syafi'i ya nama sekolah kita adalah Imam Syafi'i, ya. Akan tetapi apakah kita ya meniru kebiasaan-kebiasaan dari beliau, ya? Beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam sehari 2 kali. Jadi ya dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an sebanyak berapa? Sebanyak 60 kali. Allahu Akbar. Itulah adalah perjuangan para ulama, ya. Kita yang belum tentu ya masih sering mengerjakan kemaksiatan, masih sedikit mengerjakan kebaikan, akan tetapi kita masih bermalas-malasan. Semoga ya kita semua dibukakan pintu hidayah termasuk Ustadz ya untuk selalu ya mengerjakan ibadah-ibadah yang baik di bulan Ramadan, khususnya untuk membaca Al-Qur'an. Semoga ya apa yang telah Ustaz sampaikan tadi dapat bermanfaat kepada kita semua, khususnya terhadap diri Ustadz pribadi, ya. Mungkin hanya ini saja. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta
دربي شكرا شكرا يا رب